Sumantri dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat yang disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga hakikat. Dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan bank, membantu masyarakat dalam bentuk penyimpanan maupun meminjamkan baik berupa uang atau barang berharga lainnya dengan imbalan bunga yang harus dibayar oleh masyarakat sebagai pengguna jasa bank. Dan juga bank mempunyai istilah, yaitu adalah sebuah lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjam uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Kata bank berasal dari bahasa Itali banca yang berarti tempat penukaran uang. Konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan. Baik perorang maupun badan usaha, penghimpunan dana digunakan untuk membangunkan usahanya dengan menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau bank syariah. Secara sederhana, bank syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan operasionalnya sesuai syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zolim, dan objek yang haram. Gharar adalah keraguan, tipu, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Sistem operasional bank syariah, baik pembiayaan dan jasa yang ditawarkan, harus transparan dan tidak ada unsur tipu-menipu atau unsur ketidakjelasan. Contohnya, jika seseorang ingin menabung di bank syariah harus menjelaskan dana yang ditabung atau diinvestasikan oleh nasabah akan dimanfaatkan untuk apa dan bagaimana hasil yang akan diterima. Intinya harus jelas arah dan tujuannya, sedangkan masyir adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan atau taruhan yang ketika akan terjadi hasil yang diperoleh belum jelas. Misalnya, bank syariah dilarang melakukan undian bagi nasabah. Hal ini mengandung motif spekulasi atau coba-coba yang belum tentu menguntungkan bagi nasabah. Riba adalah tambahan, artinya pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Hampir semua agama mengharapkan riba, terutama Islam. Islam melarang praktek riba dalam bank syariah. Zolim, secara sederhana, artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, baik mengurangi, menambahi, atau menyimpang. Zolim pasti dilarang dalam Islam. Begitu juga di bank syariah. Misalnya, bank syariah dilarang mengurangi titipan, dana, atau tabungan yang telah dipercayakan oleh nasabah, atau bank syariah yang dilakukan memindahkan dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah. Di samping itu, bank syariah dilarang melakukan transaksi objek yang haram. Misalnya, bank syariah dilarang memberikan pembiayaan untuk perusahaan minuman keras, diskotik, dan lainnya. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya seperti berikut. Pertama, mudharabah, yaitu kerjasama antar pemilik modal dan pelaku usaha dengan perjanjian bagi hasil dan sama-sama menanggung kerugian dengan persentase sesuai perjanjian. Kedua, musyarakah, yaitu kerjasama antar pihak bank dan pengusaha, di mana masing-masing pihak sama-sama memiliki saham. Yang ketiga, wadiah, yakni jasa penitipan uang, barang, deposito, maupun surat berharga. Yang keempat, qardul hasan, yakni pembiayaan lunak yang diberikan kepada nasabah yang baik dalam keadaan darurat. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan simpanan pokok pada saat jatuh tempo. Yang kelima, murabahah, yaitu suatu istilah dalam fikih Islam yang menggambarkan suatu jenis penjualan di mana penjual sepakat dengan pembeli untuk menyediakan suatu produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu di atas biaya produk.
Prinsip-prinsip asuransi syariah. Asuransi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-ta'min yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan atau bebas dari rasa takut. Seorang penanggung asuransi disebut mu'amin dan yang tertanggung disebut musta'min. Dalam Islam, asuransi merupakan bagian dari muamalah. Hukum fiqh dalam Islam mengatakan bahwa asuransi adalah boleh atau jais dengan suatu ketentuan produk asuransi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Asuransi dalam ajaran Islam merupakan salah satu upaya seorang muslim yang didasarkan oleh nilai tauhid. Dalam ajaran Islam, musibah bukanlah permasalahan individual, melainkan masalah kelompok walaupun musibah ini hanya terjadi oleh individu tertentu. Apalagi jika musibah itu mengenai masyarakat luas, contohnya saja gempa bumi dan banjir. Berdasarkan ajaran inilah, tujuan asuransi sangat sesuai dengan semangat ajaran tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal ini dalam beberapa ayat. Di antaranya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berarti, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip menanggung musibah secara bersama-sama inilah yang sesungguhnya esensi dari asuransi syariah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 2. Shadaqallahul azim. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Prinsip asuransi syariah tersebut berbeda dengan yang berlaku di sistem asuransi konvensional yang menggunakan prinsip transfer risiko. Seseorang membayar sejumlah premi untuk mengalihkan risiko yang tidak mampu dia pikul kepada perusahaan asuransi. Dengan kata lain, telah terjadi jual beli atas risiko kerugian yang belum pasti terjadi. Sinilah cacat perjanjian asuransi konvensional, sebab akad dalam Islam mensyaratkan adanya sesuatu yang bersifat pasti, apakah itu berbentuk barang ataupun jasa. Berbeda yang lain, pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Dalam konsep asuransi syariah, mekanisme yang tidak mengenal dana hangus, peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali apabila sebagian kecil dana atau preminya sudah diniatkan untuk dana baru sumbangan, maka tidak dapat diambil lagi. Setidaknya ada manfaat yang bisa diambil. Kaum muslimin dengan terlibat dalam asuransi syariah, manfaat yang diambil diantaranya bisa menjadi alternatif perlindungan yang sesuai dengan hukum Islam. Produk ini juga bisa menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah lebih adil. Syariah merupakan sebuah prinsip yang bersifat universal, sehingga semua pemeluk agama dapat menggunakannya.